pagi anak-anak, salam jumpa lagi bersama saya Ibu Ana Kapusu. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, mata pelajaran prakarya kelas 8. Seperti biasa, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kita untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu begitu besar terhadap kami. Kami bersyukur atas hari yang baru ini ya Bapa. Kami mohon tuntunan-Mu, berkatilah kami teristimewa, anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, agar mereka mampu mencerna apa yang disampaikan dan mampu memahaminya. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih membahas tentang kerajinan dan berbahan lunak. Pada pertemuan yang lalu, Ibu mengulang kembali materi pembelajaran tentang budidaya karena banyak anak yang belum mengumpulkan tugas. Hari ini kita lanjutkan dengan materi dengan pokok pembahasan atau kompetensi dasar mengidentifikasi bahan, alat, dan teknik kerja kerajinan bahan lunak alam yang berkaitan dengan keramik. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi yang pertama bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik, yang kedua alat yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik, dan yang ketiga teknik pembuatan kerajinan keramik. Kita akan masuk pada materi pembelajaran. Berbicara tentang kerajinan dari bahan lunak, dibagi atas dua jenis, yakni bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami itu dapat diperoleh dari alam. Bahan lunak alami ini tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Bahan lunak alami dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Contoh bahan lunak alami yang pertama itu tanah liat yang nanti akan kita bahas, kemudian serat alam, getah, dan kulit. Serat alam itu materinya kelas 7, yakni serat alam buatan dan serat alami yang berasal dari alam. Serat alam itu seperti kulit kayu, ini pelepah pisang, sabut kelapa, dan sebagainya. Kemudian serat buatan itu seperti serat tekstil atau kain. Namun pada hari ini kita fokus pada bahan lunak. Kemudian bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu bahan yang bersifat lunak yang melalui proses pengolahan baik secara manual maupun menggunakan mesin yang dilakukan oleh manusia. Bahan buatan yang dimaksud adalah bahan yang diolah dengan diberi zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Kelebihan bahan lunak buatan yang telah dibuat menjadi produk kerajinan biasanya karakter bahannya itu awet.
Bahan lunak buatan dapat digunakan untuk membuat kerajinan, dapat berupa bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Yang berikut kerajinan bahan lunak yang tadi sudah Ibu sebutkan, kerajinan tanah liat, kerajinan lilin, kerajinan sabun, dan lain sebagainya. Yang berikut kita akan masuk pada bahan yang digunakan untuk membuat keramik. Namun kita harus tahu dulu bahan utamanya adalah tanah liat atau lempung. Jadi kerajinan tanah liat itu merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Dalam pembuatan bahan tanah liat melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Estetis itu nilai seni yang tinggi. Kemudian pengolahan biasa dilakukan dengan beberapa cara. Nanti sebentar Ibu akan bahas untuk dia punya teknik. Kali ini kita akan bahas, lanjutan pembahasan kita adalah alat. Alat yang pertama yang digunakan yaitu butsir. Butsir ini alat pembentuk yang terbuat dari kayu dan logam yang digunakan sesuai kebutuhan dalam pembentukan bahan. Kemudian yang kedua, tali atau benang pemotong. Alat ini terbuat dari kawat bajai. Alat ini terbuat dari kawat baja yang berfungsi memotong tanah liat atau memotong karya yang lekat di meja putar. Yang ketiga, spon. Spon itu berfungsi untuk menghaluskan bagian luar keramik. Dan yang keempat, yaitu alat putar tangan. Yang keempat itu alat putar tangan. Alat putar tangan ini paling sederhana digerakkan atau diputar menggunakan tangan. Kepala putarannya sebagai tempat memutar dan juga sebagai beban pemberat agar putaran lebih lama. Jadi semakin lama diputar, hasilnya semakin bagus. Yang berikut, rol kayu. Rol kayu ini untuk meratakan tanah liat yang sudah disiapkan di atas meja. Jadi dia berfungsi itu untuk meratakan tanah liat atau penggiling berbentuk bulat, panjang, di tengah-tengahnya dapat berputar saat dipakai. Jadi yang bagian ini nih, dia seperti roll. Kemudian ada juga oven, tungku pembakaran atau oven. Ya, untuk oven ini gunanya untuk membakar keramik yang sudah dicetak dan disusun di dalamnya. Jadi sudah dicetak, kita akan memasukkan cetakan itu ke dalamnya, lalu kita bakar menggunakan bahan bakar kayu, batu bara, minyak, gas, atau listrik. Yang berikut, alat putar kaki. Alat putar kaki ini biasanya
kaki sebagai kekuatan. Tadi ada alat putar tangan, kemudian alat putar kaki. Jadi dengan menggunakan kaki, kita bagian tangan tinggal membentuk keramik yang akan kita buat. Yang berikut, kita akan masuk pada teknik kerja. Teknik pijit tekan. Teknik pertama itu teknik pijit tekan. Teknik ini pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijat, tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari. Teknik pijit ini teknik pembentuk badan keramik secara manual. Caranya, tanah liat dipijit, tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Cara membuat keramik dengan teknik pijit tekan antara lain, yang pertama itu pijit tanah dengan ibu jari. Yang pertama ini pijit tanah dengan ibu jari. Yang kedua, tekan tanah kemudian diputar. Yang ketiga, bentuk leher dengan ibu jari atau jari jempol. Jadi kemudian ini yang ketiga, ini bentuk leher menggunakan ibu jari. Yang keempat, membuat tutup dengan cara yang sama. Ini membuat tutup dengan cara yang sama. Dan yang kelima, mengukur tutup dengan badan. Jadi yang kelima itu mengukur tutup dengan badan. Yang berikut, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung sehingga terbentuk pilinan tanah. Teknik pilin ini disebut juga dengan coil. Adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Cara membuat keramik dengan teknik pilin sebagai berikut. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, buat pilinan di atas meja. Yang kedua, buat lempengan lingkaran sebagai alas. Yang ketiga, lilitkan pilinan di atas lempengan, rapikan menggunakan butsir. Yang tadi butsir yang alat yang sudah ibu tunjukkan. Kemudian yang keempat, lilitkan pilinan di atas lempengan, rapikan menggunakan butsir. Ini. Dan yang kelima, selesai bentuk dengan pilinan. Selesaikan bentuk dengan pilinan. Ya. Yang ketiga yaitu teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan bentuk lempengan menggunakan roll. Langkahnya sebagai berikut. Pertama, gunakan lempengan dengan cetakan silinder. Yang kedua, potong kelebihan tanah menggunakan butsir. Yang ketiga, ratakan tanah dan beri alas lingkaran. Yang keempat, satukan 3 sisi lempengan dengan lem tanah.
5. Tambahkan sisi lain dan satukan dengan cara yang sama menggunakan butsir. Rapikan bentuk persegi dengan hati-hati. Ya, ini dia punya contohnya. Yang berikut contoh bentuk persegi panjang. Ini juga demikian. Bentuknya pasti kita buat persegi panjang, buat beberapa sisi. 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian atas dengan bagian bawah. Lakukan beberapa cetakan ini sesuai dengan ukuran, kemudian gunakan lem sebagai perekat. Yang berikut teknik cetak. Teknik cetak ada 2 jenis, yaitu teknik cetak tekan dan teknik cetak cor. Teknik pembuatan dengan acuan alat cetak dapat digunakan untuk mempromosikan produk kerajinan keramik. Teknik ini biasanya dapat membuat dalam jumlah banyak dan waktu singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama. Itu yang cetak seperti cetak kue itu. Itu dapat menghasilkan banyak. Kemudian teknik cetak meliputi cetak padat dan cetak press atau tekan, dan cetak basah atau cair dengan teknik cor. Jadi teknik tekan itu yang seperti mencetak kue kering. Itu yang bagian ini atas ini, menggunakan alat. Setelah campurannya diratakan, lalu kita menggunakan alat untuk mencetak. Sedangkan yang cor ini biasanya berair, campurannya berair. Ya, langkahnya yang pertama itu tekan tanah ke dalam cetakan gips. Kemudian yang ini. Kemudian yang kedua, angkat tanah hasil cetakan menggunakan tanah. Yang ini. Kemudian yang ketiga itu ada bentuk cetakan yang akan dimasukkan. Jadi ada di bagian ini. Setelah itu yang bagian ini menuangkan hasil cetakan. Dan yang keenam itu rapikan. Jadi ibu ulang, tekan ke dalam cetakan gips. Angkat tanah hasil cetakan menggunakan tanah. Rapikan bentuk menggunakan tusuk gigi atau tuang tanah. Ya, atau tuang tanah cair ke dalam cetakan. Kemudian diamkan beberapa menit, lalu tuang sisi tanah cairan dari cetakan. Yang berikut balik cetakan untuk membersihkan sisa tanah cair. Lalu buang sisa tanah yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, lepas cetakan dari tanah, kemudian rapikan benda hasil cetakan dengan menggunakan butsir. Jadi langkah terakhir itu merapikan. Yang berikut ada teknik putar. Pembentukan dengan teknik putar adalah teknik yang paling mendasar dan merupakan kekhasan dalam kerajinan keramik, karena kekhasannya tersebut
Ini karena ciri khasnya adalah menggunakan tangannya putar. Kemudian seseorang tidak langsung bisa membuat benda keramik bila tidak memperhatikan dia punya langkah kerjanya. Diperlukan waktu lama untuk melatih jari-jari agar terbentuk feeling dalam membentuk sebuah benda keramik. Keramik yang dibentuk ini disimpan di atas meja putar atau meja putar kaki, bisa meja putar tangan atau meja putar kaki dengan kepala putaran. Kemudian benda yang dibuat dengan teknik ini biasanya benda-benda yang berbentuk dasarnya silinder atau seperti piring, mangkok, vas, dan guci. Alat utama yang digunakan adalah alat putar atau meja putar. Meja putar dapat berupa alat putar manual maupun alat putar listrik yang digerakkan dengan listrik. Jadi secara singkat, tahap-tahap pembentukan dalam teknik putar, pemusatan, pengerucutan, pembentukan, kemudian membuat ketinggian benda harus dirapikan. Jadi yang ini biasanya menggunakan teknik putar tangan. Ya, teknik putar tangan. Hal ini bisa dilihat dalam buku prakarya halaman 24. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita sampai di sini dan tidak ada tugas. Namun anak-anak diharapkan membaca buku cetak halaman 37 sampai dengan 43. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingatkan sekali lagi, minggu depan kita akan belajar tentang pembuatan kerajinan dari lilin berbahan dasar lilin. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita untuk doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan atau mengikuti pembelajaran prakarya dengan baik. Berkatilah anak-anak hamba agar mereka bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Inilah doa dan sembahyang kami, hanya padamulah kami berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.